Perjalanan pengabdian ini dimulai sejak langit masih hitam. Setelah sholat subuh, angkot putih ini setia menemani saya menuju Desa Lori sejak 11 tahun terakhir. Perjalanan menuju ke sekolah tempat saya mengabdi ada dua jalur. Pertama, jalur laut besar menyusuri Sungai Kandilo, melewati muara pasir dan mengarungi lautan 5 hingga 6 jam lamanya. Jalur kedua adalah jalur yang biasa saya lalui dengan transportasi darat dengan menggunakan kol. Perjalanan menuju Desa Lori ditempuh 1,5 jam. Bila hujan, jalan yang dilalui akan lebih bergoyang karena jalan licin. Alhamdulillah saat ini jauh lebih baik. Tibalah di dermaga Desa Lori. Menunggu kapal kecil itu membawa saya ke Desa Tanjung Aru. Perjalanan laut ini pun akan saya lalui selama 2 jam. Inilah hal yang paling mendebarkan bagi saya. Walau sudah 11 tahun melewati laut ini, saya akan tetap merasa ciut saat ombak tinggi seperti ini. Dan tibalah di Desa Tanjung Aru. Desa Tanjung Aru berada di pesisir selatan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Akses menuju desa ini jauh karena harus menyeberang laut yang bersebelahan dengan Selat Makassar. Inilah sekolah tempat saya mengabdi sejak 2014, SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Saya guru SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Disinilah tempat saya mengabdi kurang lebih selama 11 tahun lamanya. Di sini saya menuangkan ide kreatif, berinovasi untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, saya menggagas sebuah ide dengan nama Bistar, Bincang Santai Terbimbing. Bincang santai terbimbing atau BISTAR ini dapat dilakukan dalam bentuk intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. BISTAR ditujukan untuk peserta didik agar dapat menumbuhkan gemar belajar bagi mereka. BISTAR merupakan perwujudan dari visi SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, yakni mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Maka saya hadir dengan gagasan ide dengan meninggalkan jejak kepada peserta didik saya sebagai salah satu bentuk pengabdian. Di sini saya untuk mereka, untuk kemajuan pendidikan, menjadi anak hebat, guru hebat, Indonesia hebat. Walaupun geografi sekolah ini jauh dari akses, tetapi SMA Negeri 1 Tanjung Harapan adalah salah satu sekolah yang mengimplementasikan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pada proses belajar mengajar juga menggambarkan gerakan ini, yakni gemar belajar. Bistar pun sejalan dengan tujuan dari gemar belajar, yakni membiasakan peserta didik untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan keterampilan afektif. Bistar, salah satu tanda cinta yang saya berikan kepada peserta didik untuk menemukan nilai lebih mereka di tengah keterbatasan. Dalam pengabdian dan pelaksanaan pendekatan ini, saya menemukan tantangan-tantangan, baik dari perbedaan sosio-kultural pada peserta didik, geografis maupun kultur yang ada. Selanjutnya, pelaksanaan Bistar memerlukan durasi yang cukup lama. Tantangan berikutnya adalah menghadapi peserta didik dengan kemampuan afektif yang lemah. Selanjutnya, minimnya komunikasi dengan wali peserta didik. Namun, tantangan demi tantangan dapat terlewati dengan komunikasi dua arah, terus menggali wawasan untuk menemukan solusi demi solusi, dan kekuatan kolaborasi baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan wali peserta didik. Pelaksanaan pendekatan Bistar diawali dengan pengisian survei oleh peserta didik, dilanjut dengan mengatur jadwal bersama, baik secara tatap muka maupun melalui media daring, dan melaksanakan bimbingan di jam belajar ataupun di luar dari jam belajar. Setelah bimbingan, peserta didik dapat mengisi refleksi. Bistar memberikan ruang kepada peserta didik untuk menuangkan ide dan gagasan serta mengasah keterampilan afektif. Program ini terlaksana tidak lepas dari peran seluruh warga dan mitra sekolah, baik orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat. Peran Bistar terlihat dari peserta didik yang mengikuti ajang lomba jauh lebih banyak di tahun ini. 6 orang finalis FLS 3N, 1 orang finalis Duta Pelajar Sadar Hukum, 3 orang meraih juara 2 pada LDBI tingkat Kabupaten Pasir, dan 1 orang good speaker
melaju ke tingkat provinsi. Bistar merupakan bagian penting dalam proses menumbuhkan kebiasaan gemar belajar. Bistar, ruang menemukan mutiara yang terpendam pada peserta didik. Bistar, gambaran peran guru, sekaligus sebagai motivator dan fasilitator. Bistar adalah wujud pengabdian yang diberikan untuk pendidikan. Ada dorongan dari Ibu Sri Rahayu yang memberikan semangat serta motivasi kepada saya sehingga saya mampu menjadi juara di tingkat Kabupaten Pasir Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2025 ini. Ibu Sri Rahayu juga merupakan salah satu guru yang berjasa di dalam kegiatan lomba Duta Siswa tingkat Kabupaten Pasir tahun 2024. Sehingga saya bisa mendapatkan gelar favorit sebagai finalis Duta Siswa Kabupaten Pasir tahun 2024 ini. Beliau memberikan banyak sekali ilmu serta pengetahuan kepada saya sehingga pengetahuan saya menjadi lebih luas. Terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu atas bimbingan serta ilmu yang telah diberikan kepada saya selama ini. Ibu bukan hanya sebagai guru tetapi juga sosok inspiratif bagi kami. Terima kasih Ibu telah menjadi sosok inspiratif bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zabania, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Di sini saya akan memberi testimoni untuk rekan sejawat saya, Ibu Sri Rahayu, yang tengah mengikuti ajang penghargaan GTK Hebat tahun 2025 dengan kategori GTK Dedikatif tahun 2025. Beliau bukan hanya rekan sejawat, namun beliau juga mentor bagi kami semua. Sifatnya yang suportif, simpatik, dan penuh empati menjadikan kami nyaman untuk berbagi ketika mengalami kendala atau kesulitan di tempat bekerja. Ibu Sri Rahayu merupakan contoh nyata dari dedikasi dan profesionalisme dalam bidang pendidikan. Salah satu program unggulan Ibu Sri Rahayu yang membuat saya terkesan ialah program Bistar, Bincang Santai Terbimbing. Program ini berangkat dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang salah satunya adalah gemar belajar. Ibu Sri Rahayu membangun program ini untuk menumbuhkan gemar belajar pada anak. Melalui program ini, Ibu Sri Rahayu telah memberi dampak yang signifikan terhadap peserta didik di sekolah kami di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan, baik dalam bidang intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ibu Sri Rahayu membimbing anak-anak dengan pendekatan personal dan terstruktur. Program ini telah membantu peserta didik dalam bidang akademik maupun non-akademik, juga telah membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan serta kepercayaan diri peserta didik. Dedikasi dan komitmen Ibu Sri Rahayu dalam membimbing peserta didik untuk mencapai potensinya sangat kami hargai dan sangat membuat kami terkesan. Sukses selalu untuk Ibu Sri Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yunita Ibu dari Norma Novita, siswa kelas 12B. Selama Norma mengikuti program bimbingan ini, saya merasa senang karena anak saya mendapatkan kesempatan mengembangkan dirinya. Saya juga merasa bangga karena anak saya dipercaya oleh sekolah untuk mewakili sekolahnya. Saya diberikan kesempatan anak saya jadi lebih percaya diri. Hal ini membuat saya semakin percaya dengan sekolah anak saya. Terima kasih saya ucapkan kepada sekolah dan pembimbing anak saya selama 2 tahun ini mau mengajari anak saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujo Utomo SPD, Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada salah satu rekan guru di sekolah kami, Ibu Sri Rahayu SPD, yang dalam hal ini selama 1 semester terakhir, 1 tahun terakhir sudah menjalankan sebuah program yang menurut saya sangat baik dan bisa diikuti oleh seluruh siswa. Kegiatan ini lebih sederhana menurut saya, namun benar-benar applicable dan bisa dijalankan, diikuti oleh siswa. Bistar ini program bimbingan bincang santai, jadi membahas terkait dengan pelajaran-pelajaran dengan anak-anak, baik sifatnya formal, informal, utamanya pada 7 kebiasaan anak Indonesia sehat di sub bagian gemar membaca. Ini sangat linear sekali dengan program yang dilaksanakan oleh sekolah. Semoga kegiatan-kegiatan yang dijalankan ini akan tetap dilanjutkan dengan penuh semangat, walaupun sederhana namun bisa bermakna dan berdampak baik kepada guru dan terutama kepada muridnya. Oke, itu testimoni dari saya. Semangat terus. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Sri Rahayu yang sudah berupaya membuat kreativitas dan inovasi untuk memajukan peserta didik, murid-murid kita di SMA Negeri 1 Tanjung Harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah perjalanan Bistar yang akan terus dilanjutkan untuk menumbuhkan gemar belajar dan memajukan pendidikan khususnya untuk Tanjung Harapan.